Apa Anda sudah mengetahui apa itu sasis mobil? Sasis merupakan bagian dari mobil yang sangat penting. Jika tidak ada sasis, mobil tidak bisa menopang semua berat yang ada di dalamnya. Ini pastinya akan buruk untuk sebuah mobil. Sasis terdiri dari berbagai komponen dalam mobil yang sebenarnya sudah Anda kenali sejak lama, contohnya, seperti pegas dan transmisi. Kedua bagian tersebut pastinya sudah diketahui oleh banyak orang dan sangat familiar. Bukan hanya kedua komponen tersebut saja, tetapi ada lagi komponen sasis lain yang sudah umum diketahui namun belum tahu bahwa komponen tersebut adalah bagian dari sasis. Apa itu chassis mobil? Chassis mobil atau sering juga disebut sasis adalah kerangka dasar atau pondasi dari sebuah mobil. Bayangkan chassis sebagai tulang belakang manusia, yang menjadi penopang seluruh bagian tubuh. Pada mobil, chassis berperan sebagai kerangka yang menyatukan seluruh komponen penting seperti mesin, transmisi, suspensi, kemudi, dan bodi. Jadi, sasis merupakan rangka mobil yang memiliki fungsi sebagai penopang bodi mobil mesin dan penumpangnya. Sasis ini biasanya terbuat dari besi atau baja dengan komposit tertentu. Di Indonesia, sasis yang sering digunakan adalah sasis monokok atau disebut juga chassis unibody. Fungsi utama chassis mobil. Chassis memiliki beberapa fungsi utama yang sangat krusial bagi sebuah mobil. 1. Menopang beban. Chassis berfungsi sebagai penopang utama untuk seluruh berat mobil, termasuk mesin, transmisi, bodi, dan penumpang. 2. Menjaga kekakuan. Chassis memberikan kekakuan pada struktur mobil sehingga mobil tetap stabil dan tidak mudah melengkung saat digunakan. 3. Menyerap getaran. Beberapa bagian chassis, seperti subframe, juga berfungsi untuk menyerap getaran dan benturan yang terjadi saat mobil melaju di jalanan yang tidak rata. 4. Menjadi titik pemasangan. Chassis menjadi tempat untuk memasang berbagai komponen penting mobil seperti mesin, transmisi, suspensi, dan kemudi. 5. Menentukan karakter mobil. Desain chassis sangat mempengaruhi karakteristik berkendara sebuah mobil. Seperti handling, kenyamanan, dan durabilitas. Sebagai analogi sederhana, bayangkan chassis sebagai rangka sepeda. Rangka sepeda menopang seluruh komponen sepeda, seperti roda, sadel, dan stang. Sama halnya dengan chassis mobil, rangka sepeda juga menentukan bagaimana sepeda tersebut dikendarai. Jenis-jenis chassis mobil dan perbedaannya. Chassis mobil, sebagai kerangka utama kendaraan, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan karakteristik dan kinerja sebuah mobil. Terdapat beberapa jenis chassis yang umum digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 1. Chassis ladder frame, memiliki bentuk mirip tangga, terdiri dari dua buah rangka memanjang, atau longitudinal member, yang dihubungkan oleh rangka melintang, atau cross member. Sedangkan kelebihannya yakni, kuat, tahan terhadap torsi, biaya produksi relatif murah, mudah dimodifikasi. Namun memiliki kekurangan, antara lain, bobot berat, kenyamanan berkendara kurang optimal, desain kurang modern. Contoh mobil dengan rangka chassis ladder frame, yakni, mobil pickup, mobil SUV off-road seperti Toyota Hilux, Ford Ranger dan lainnya. 2. Chassis unibody atau monokok, memiliki bentuk yakni bodi dan chassis menyatu menjadi satu kesatuan struktur. Dengan kelebihannya yaitu, bobot ringan, kekakuan tinggi, kenyamanan berkendara baik. Sementara kekurangannya ada pada biaya produksi mahal, sulit dimodifikasi, kerentanan terhadap benturan serius. Contoh mobil dengan chassis unibody atau monokok adalah mobil penumpang seperti Honda Civic, Toyota Corolla dan lainnya. 3. Chassis platform, memiliki bentuk yakni, kombinasi ladder frame dan unibody. Bagian bawah menggunakan ladder frame, bagian atas menggunakan unibody. Chassis ini memiliki kelebihan yakni, menggabungkan kelebihan kedua jenis, fleksibel untuk berbagai model. Namun ada kekurangan yaitu, biaya produksi lebih tinggi dibandingkan ladder frame. Contoh mobil chassis platform yakni, banyak digunakan oleh produsen besar seperti Volkswagen Group, Toyota dan Nissan. 4. Chassis backbone, memiliki bentuk yakni dengan memiliki rangka utama tunggal yang membentang sepanjang bagian tengah mobil. Rangka ini memiliki kelebihan seperti, kekakuan tinggi dan desain sederhana.
Namun kekurangan yang terdapat pada sasis backbone adalah kurang fleksibel untuk berbagai jenis mobil. Contoh mobil dengan sasis backbone yaitu beberapa model mobil sport. 5. Tubular space frame. Rangka ini memiliki bentuk, terdiri dari rangkaian pipa baja yang disusun secara geometris. Dengan kelebihannya, bobot ringan, kekuatan tinggi, fleksibilitas desain. Dan kekurangannya ada pada biaya produksi tinggi dan kompleksitas pembuatan. Sementara contoh mobil yang mengadopsi rangka tubular space frame adalah mobil balap. Mobil sport kelas atas. 6. Aluminium space frame memiliki bentuk mirip tubular space frame, namun menggunakan bahan aluminium. Dengan kelebihan seperti lebih ringan dan kaku dibandingkan monokok, kekuatan tinggi. Dan kekurangannya adalah biaya produksi sangat tinggi. Contoh mobil aluminium space frame adalah mobil sport kelas atas seperti beberapa model Ferrari. Inilah tabel perbandingan singkat dari jenis-jenis chassis yang kita bahas tadi. Jadi dari bahasan ini memiliki kesimpulan yakni, pilihan jenis chassis sangat bergantung pada tujuan penggunaan mobil. Untuk mobil off-road yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi, ladder frame adalah pilihan yang tepat. Sementara untuk mobil penumpang yang mengedepankan kenyamanan dan efisiensi bahan bakar, unibody atau platform lebih cocok. Mobil sport sering menggunakan tubular space frame atau aluminium space frame untuk mendapatkan bobot ringan dan performa tinggi. Dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis chassis adalah 1. Tujuan penggunaan, seperti untuk off-road, harian atau balap. 2. Bobot kendaraan, memiliki dampak yakni semakin ringan, semakin baik akselerasi dan efisiensi bahan bakar. 3. Kekakuan, mempengaruhi handling dan kenyamanan berkendara. 4. Biaya produksi, mempengaruhi harga jual. 5. Fleksibilitas desain, memungkinkan untuk membuat berbagai model mobil dengan platform yang sama.